saya di program Ngabuburit bersama penulis Tanah Laut. Hari ini saya ditemani dengan Bang Hadanihat, kelahiran Punting Luar Kabupaten Barito Kuala, 14 Januari 1990, profesi guru agama sekaligus seorang aktor, sutradara, penulis. Boleh siapa dulu Bang? Hai Bung dan Nona, semoga selalu sehat. Gimana kabarnya hari ini Bang? Ya seperti Bang kan. Karena ada yang bisa bahasa Indonesia, jadi ampun maaf kita banyak pakai bahasa Banjar. Ya ada anda ini Bang. Bagus juga. Nah, ngomong Bang Dani kan seorang guru, tapi mengapa memilih jalur literasi khususnya di sini? Jelaskan Bang. Memilih jalur di guru itu karena ada faktor keturunan. Soalnya dari abah, kemudian kai, mulai dari datu, abah kai itu mereka semua guru agama. Turun temurun sudah sebagai guru agama di lingkungan masyarakat, paling tidak di sekitar di rumah. Kemudian di 2008 cita-cita belum berubah. Cita-cita belum berubah karena masih ingin menjadi seorang ustadz, seorang guru agama. Kenapa? Ya karena terpengaruh tadi. Terpengaruh dari itu. Ya abah, ya kai, kemudian mendengar cerita datu. Oh mereka semua adalah guru agama. Kenapa aku harus cari jalur yang lain? Dan mungkin termotivasi juga dari abah yang sering kalau datang dari undangan, kan biasanya guru di kampung itu diundang orang untuk makan, untuk saruan segala macam, datang ke rumah lalu bawa makanan. Ini hasil abah dulu sekolah. Seandainya dulu abah ada sekolah, ada di sekolah kan kaya di pondok, ya kan mungkin abah kau membawa makanan ini. Jadi sampai 2008 itu terus semangat untuk belajar di pondok pesantren, tidak mau mencari jalur yang lain. Nah di 2008 dipaksa untuk kuliah oleh abah, dipaksa kuliah. Kemudian 2008 itu ternyata di ospek, ya kan ada ospek kalau di kampus itu, di akhir acara penutupan ospek ada pementasan teater, dan kita kada tertarik juga sebenarnya di teater, kada tertarik. Ini kada apa-apa, tertawa lucu-lucu ya kayak itulah model sejenis. Kita terhibur aja ya karena sudah 3 hari kan diporsir mental kita dan fisik kita sudah 3 hari. Kemudian malam terakhir itu kita dihibur dengan hiburan yang bagus seperti itu, yang menghibur, sangat menghibur. Jadi tertarik tidak juga, tapi kemudian namaku didaftarkan kawan untuk ikut sanggar. Nah dari 2008 itulah kemudian aku mulai menyukai, tapi tidak ingin menggeluti, menyukai ya karena menggeluti sebuah seni pertunjukan. Nah, tapi setelah di 2008 itu kemudian pentas pertama di 2009, proses pertama itu di 2008 sebenarnya untuk kegiatan lomba, kemudian aku sebagai kru, kemudian di 2009 kami pentas teater. Dan akhirnya dari situ mulai menyukai, mulai ingin mendalami teater. Dan sebenarnya hal itu ditentang oleh orang tua. Ya balik lagi tadi seperti tadi bahwa kamu ini abah guru agama, kai guru agama, masa kamu anak jadi seorang seniman teater lagi kan? Ya hanya seniman sastra atau penulis puisi aja itu mungkin orang tua akan maklum, karena kalau menulis itu kan banyak membaca buku apa segala macamnya. Kalau teater ini kan banyak bergaul dengan orang-orang yang kita tidak tahu latar belakang mereka seperti apa. Nah kemudian aku beri alasan bahwa beri aku waktu 1 tahun untuk belajar teater sampai aku memiliki kepercayaan diri
bisa seperti yang Abah inginkan. Akhirnya aku janji setahun, artinya akhir 2009 nanti aku akan mau seperti apa yang Abah inginkan, artinya ya ceramah. Tapi ternyata janji tersebut dipercepat. Di 2009 itu waktu hari raya, kemudian dipaksa untuk menjadi khotib di masjid. Akhirnya berbekal keberanian, kepercayaan diri, belajar teater, karena di teater itu membutuhkan kepercayaan diri. Maka berasal dari situ muncul keberanian untuk mampu berada di depan jamaah yang mengikuti sholat Idul Fitri. Itu untuk pertama kalinya, dan alhamdulillah tugas yang pertama itu kemudian selesai. Dan ketika sampai pulang ke rumah, nah sekarang kata Abah, aku ridho mau bermain teater karena sudah lihat bukti. Wah, berarti dari hal yang tidak disukai menjadi disukai gitu ya Bang. Ngomong-ngomong teater literasi, nah Bang Dhani kan suka teater. Nah, naskah atau tema seperti apa yang disukai Bang Dhani? Pertama, dan setiap pemain teater yang berlatar belakang workshop mungkin di kampus itu pasti menyukai teater jenis komedi. Karena mudah. Kalau kita untuk ngelawak itu kan mudah, bikin orang tertawa itu mudah. Tapi mudah di sini bukan berarti mudah benar, karena sulit juga acting jadi orang lucu itu. Kalau dasarnya memang kita kadang lucu. Kalau aku itu kan dulu asalnya itu adalah seorang yang kaku. Orang yang kaku karena dasar setelah lulus SD hanya sekolah pesantren, kemudian dia paling cuma paket B, paket C aja. Sekolahnya dulu sehingga bisa kuliah itu. Jadi belajar benar hitungannya untuk menjadi seorang pemain teater komedi. Jadi kebetulan di sanggar kami itu mesti adalah pementasan pertama itu diajarkan untuk bermain teater komedi. Jadi kemudian setelah belajar komedi baru kepada tema-tema yang lain. Namun komedi yang biasanya kami angkat itu ada setiap teater lah pasti ada menyinggung masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sosial, kehidupan agama. Dan karena kami dasarnya adalah stay Darussalam, karena kami membawa nama Darussalam waktu pentas dari 2008 sampai 2012 aku di Sanggar Arumi itu terus membawakan teater-teater yang tidak lepas dari jalur Islami, tetapi tetap mengangkat isu-isu sosial, tapi tidak lepas. Misalnya dalam pementasan, kalau di situ yang pertama aturan yang biasa kami pegang itu adalah perempuan tidak boleh bersentuhan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena dari situ. Kemudian perempuan juga tidak boleh membuka kerudung dalam pementasan, aurat. Lalu dulu yang menjadi kendala kami adalah ketika memainkan sebuah naskah. Dulu pertama yang kami sulit memecahkan itu adalah pementasan tentang dia ini perempuan itu memainkan pementasan sebagai istri Belanda. Mana istri Belanda ada pakai kerudung kan? Nah, orang Belanda pakai kerudung kan bocor, aneh gitu. Lalu setelah kami berpikir, maka kemudian ada solusinya, yaitu pertama harus memakai pelapis di sini yang seperti warna kulit kan di sini, kemudian ditimbal dengan make up, hilang lagi putih itu kan, kemudian di kepalanya dipakai rambut wig. Nah, lalu dari situ kami bisa berpikir terus bagaimana mencari solusi agar pementasan kami ini tidak keluar daripada unsur-unsur agama yang diajarkan, karena berat membawa nama Darussalam, karena semua orang tahu pasti Darussalam itu adalah pesantren yang besar di Kalimantan Selatan. Berarti suka ke
kemudian di 2011 2012 mulai mendalami lagi teater di Banjarmasin dengan Bang Andi Sahludin. Nah dari situ aku juga banyak belajar tentang teater-teater yang lainnya seperti realis, surrealis, pementasan ya yang lebih ekstrim daripada yang pernah aku pelajari di Sanggar Alumni. Tetapi ketika kita balik ke Sanggar Alumni, kami akan menyesuaikan apa yang pantas kami berikan kepada Sanggar Alumni. Di luar, terserah itu untuk pementasan seperti apapun, kami tetap memakai apa yang pernah kami pelajari. Tetapi kalau ke Sanggar Alumni, kami balik lagi dengan aturan yang sudah kami tetapkan oleh pendahulu-pendahulu. Jadi belajar keluar itu bukan malah kita mengurangi apa yang ada di dalam Sanggar Alumni, tetapi memuatkan tubuh Sanggar Alumni. Di luar kita belajar dengan tokoh seperti Haji Mariadi, kemudian Bapak Abdullah SB, Syukur, kemudian yang paling banyak aku mengalami ilmu teater itu dengan Bang Andi Sahludin. Lalu mereka itu di Banjar itu kan teater mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang kami terapkan di Sanggar Alumni, karena Sanggar Alumni kami menerapkan hal yang ya tadi menjaga nama Darussalam ya. Tapi kalau di luar kami tes kalau memang itu menunjukkan bagus artistiknya, kemudian apa namanya yang lain-lainnya untuk dibentaskan untuk supaya bagus, ya kami memakai itu. Kami tidak jadinya kalau keluar sudah universal, tidak lagi bermain mengambil aman seperti yang di Darussalam. Misalkan berbinian harus, kalau kami mainkan tes di luar berbinian harus berkerudung. Kalau memang kada berkerudung, pentasnya memang kada berkerudung ya kada berkerudung. Nah itulah nilai mungkin negatif dan nilai positif yang ada di dalam teater yang selama ini. Nah mungkin nggak lupa juga dari unsur agama tadi yang tentang aurat, harus menjaga kesopanan budaya. Nah ngomong-ngomong tentang naskah, Bang Dani kan pernah dipentaskan dalam suatu lomba dan memenangkan lomba tersebut. Apa yang dirasakan Bang Dani pada saat itu? Sebuah prestasi tentu kita akan prestasi. Namun sebelum munculnya prestasi itu pasti kita akan menghadapi kegagalan. Sebenarnya naskah itu dipentaskan di dalam lomba itu adalah kali yang keempat. Pertama dulu dipentaskan di kali yang ketiga untuk lomba. Pertama dulu dipentaskan di Sanggar Alumni dan tetapi tidak tidak mendapatkan juara, hanya mendapatkan aktor saja. Kemudian pentas kedua dipentaskan oleh Sanggar Alumni dan ternyata kami di sana ada kesalahan, ada sesuatu hal yang harus dihindari. Tapi kami karena tidak mengetahui, mungkin tidak tersampaikan kepada kami oleh yang hadir technical meeting, lalu kami melanggar yang tidak dikehendaki oleh akhirnya kami pun tidak mendapatkan kejuaraan. Dan di Tanah Bumbu kemarin itu Sanggar Alumni kembali mementaskan pertunjukan teater dan alhamdulillah mereka meraih juara satu dengan naskah tersebut. Nah tetapi selain naskah tersebut juga biasanya kami itu kami tidak mencoba sekali dua kali saja, tapi kalau itu sudah belum berhasil maka kami akan perbaiki, kemudian akan kami pentaskan lagi dan akan kami ikutkan lomba. Kalau juara ya sudah bertahan sampai di situ. Mana kurangnya akan kami evaluasi seperti ini. Dan akhirnya kemarin juga di 2020 naskah saduran dari adaptasi dari naskah penulis kita Pak Jamal Suryanata yang berjudul Paranmaya itu kita pentaskan kemarin di Tanah Bumbu. Itu kita mendapatkan juara karena beberapa faktor internal karena pemain. 1, 2, 3. Nah yang anehnya itu ketika kemarin di Tanah Bumbu orang memainkan naskah juara satu, sedangkan aku memainkan naskah sendiri lagi, membuat naskah sendiri, dan kita tidak mendapatkan juara ya karena beberapa faktor tadi. Karena penasaran, kemudian Bu adaptasi lagi naskah tersebut, ku perbaiki lagi naskah
Aduh, ini sebenarnya itu bukanlah sebuah pilihan apakah pilihan teater atau pilihan mengajar. Sebenarnya dalam mengajar aku sudah berteater, dalam berteater aku sudah mengajar. Imbang berarti lah. Karena begini, kalau sekarang kalau aku ingin disenangi oleh siswa, maka kita bisa menjadi seorang aktor yang disenangi oleh siswa. Kalau kita ingin ditakuti oleh siswa, maka jadikan diri kita menjadi seseorang yang ditakuti oleh siswa. Kalau ingin yang dibenci oleh siswa, maka jadikan diri kita menjadi seseorang yang dibenci oleh siswa. Melalui apa ya? Melalui ilmu teater yang sudah dipelajari. Biasanya kalau menyarikan hendak dianggap oleh siswa sebagai guru yang pemarah, maka berarti kita tunjukkan bahwa kita itu adalah seorang yang pemarah. Setiap kali tapi marah pun ada etikanya. Marah itu ada alasan, itu marah itu harus ada alasannya. Dan ilmu itu, ilmu membuat diri kita menjadi seorang yang berbeda-beda itu ya dari ilmu teater. Karena dalam ilmu teater kita bisa disuruh sutradara menjadi seorang pemarah. Jadi inilah karakter seorang pemarah. Ya antagonis, protagonis, dan lain-lain sebagainya. Itu kan sudah diatur, sudah dipelajari di dalam dunia teater. Jadi pilihannya adalah ketika aku mengajar maka aku seorang aktor, ketika aku seorang aktor maka aku juga seorang pengajar. Imbang lah. Nah, ngomong teater tadi lo bang, siapa yang menjadi inspirasi dari film tadi? Siapa? Iya, nyata guru satu-satunya itu Andi Sahrudin, kemudian Haji Haryadi dan Kaya Bindriani. Selain itu kalau di luar Kalimantan itu di luar Kalsel itu ada Nano Rian. Berarti tiga Tiga di Kalsel, karena memang sebagian besar aku belajar dari mereka itu. dia ke agama atau Kalau ilmu kan dari mereka, cuma penerapan di mana kita berada, kita bisa menerapkan apa yang sesuai. Karena kalau aku kan dasarnya adalah memiliki ya, ilmu agama yang berlatar belakang pesantren. Itu aku akan menyesuaikan dengan karya-karyaku yang akan aku pentaskan. Tetapi karya-karya tersebut kadang-kadang jangan sampai juga karena kita ini orang pesantren baru Islami benar. Aku kan senang juga kayak gitu, artinya ada kadang-kadang tujuan, ada juga kadang-kadang kalau di luar Islam mungkin yang ada kalau di Islam kan juga. kayak komedi gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi di mana aku menggarap sebuah pementasan. Kalau menggarap pementasan di pesantren itu, aku membawa anak aneh-aneh. Jujur-jujuran tuh bang. Nah, ngomong kali ini dulu bang, pesan kepada Bunda Nona di rumah itu apa? Apa bang? Pesan Pesan Bung dan Nona, pertama jangan menilai seseorang dari cover ya, karena cover yang bagus belum tentu memiliki isi yang bagus, cover yang buruk belum tentu memiliki isi yang buruk. Jadi terapkan selalu berbaik sangka kepada siapapun, karena mereka semua adalah makhluk Allah yang maha bijaksana. Jadi kita harus selalu bersikap bijaksana dalam memandang kepada siapapun, karena Allah maha bijaksana. Kemudian yang kedua, bagi murid-murid yang sedang melakukan teater, ingat selalu teater adalah hidup adalah teater. Setiap hari kita menjalani naskah dari sutradara terbaik. Teman-teman bergerak sendiri, jangan menjadi orang lain, untuk disukai orang lain, semangat jadi diri sendiri. Bujur benar. Terima kasih untuk Bang Dani atas motivasi, pengalaman yang diberikan Bung dan Nona, kita masih juga
dan puasa.